Halo teman-teman, ini saya sedang mengecek anggrek-anggrek saya lagi. Nah, jadi beberapa hari yang lalu ya, beberapa kali hujan turun ya. Eh, saya pikir sudah musim hujan gitu, akan hujan terus gitu ya. Tapi ternyata masih banyak panas matahari juga masih banyak gitu ya. Hujannya hanya beberapa kali gitu ya. Jadi cuacanya tuh belum stabil lah gitu ya. Nah, tapi kalau untuk anggrek-anggrek saya ini sebetulnya sudah siap nih, banyakkan air hujan. Nah ini ya teman-teman, contohnya ya, saya kan barusan ngecek anggrek saya nih. Anggreknya ini barusan, ini batangnya saya potong. Sehingga si anggrek ini kan cuma akar aja, nggak ada batang. Ya, nih yang bekas potongan tuh saya agak coklat karena saya beri fungisida sudah. Harus segera diberi fungisida, sehingga anggrek ini kok cuman akar aja, nggak ada batangnya. Tapi anggrek ini aman, sehat ya. Eh, dan kelebihannya apa kalau saya gantung terbalik itu kalau terjadi kebusukan itu yang busuk itu yang terserang tuh batang duluan, nggak langsung akar. Nah, kalau batang yang terserang segera aja potong, nggak masalah. Cepet-cepet dipotong batangnya supaya nggak ke nyebar ke akar. Nah, jadi akarnya segera tumbuh tunas. Jadi sudah aman kalau tumbuh tunas. Nah ya, ini saya akan lihat tunjukkan ya tunasnya. Ini batang gundul begini ya, ini kan saya rawat ya, digantung terbalik terus gitu kan. Nah seperti ini. Lalu saya sudah cek tunasnya sudah tumbuh. Nah, coba saya dekatkan. Ini ada tunas kecil, warna hijau. Tuh kelihatan kan? Cuma satu, tapi jelas warnanya hijau. Jadi anggrek ini artinya aman hidup, nanti tumbuh tunas baru. Padahal akar pada batangnya nggak ada gitu ya, cuman akar gini doang kayak jelek begini. Tapi anggrek ini sebenarnya aman gitu. Tuh, ya kan bentuknya kan jelek, tapi aman tuh karena tunasnya sudah tumbuh. Nah, itu kelebihan kalau digantung terbalik. Kalau digantung terbalik ini, ya. Kalau digantung normal itu kekurangannya kalau terjadi kebusukan itu yang kena itu yang terserang itu bagian akar dulu rata-rata. Nah, kalau yang busuk itu bagian akar duluan, itu udah nggak ada harapan. Dia tumbuh tunas itu sudah nggak ada harapan untuk tumbuh tumbuh tunas, sudah keserang akar, anggreknya mati. Nah, ini contoh lagi teman-teman. Ini anggrek saya yang batang gundul juga, yang saya gantung terbalik. Nah, saya lihat, saya perhatikan, saya cari-cari, ada nggak tunasnya yang tumbuh ya. Nah, akhirnya saya lihat nih teman-teman, kecil sekali tumbuh, apa, tunas baru. Ini cukup lama nih menunggu anggrek ini, si batang gundul ini, tuh ya. Kecil yang saya tunjuk pakai jempol itu, air kecil itu jelas warnanya hijau. Jadi artinya anggrek ini, si batang gundul untuk dendrobium, digantung terbalik itu kita rawat aman ya, di fungisida, dipupuk ya. Ini kan batang gundul di batangnya panjang nih. Saya nunggunya lumayan lama. Uh, akhirnya ketemu tunasnya tumbuh, tapi masih kecil. Nah ini saya ada contoh lagi teman-teman. Nih si batang gundul juga, di mana si batang ini cuma satu batang seperti ini dan batangnya kisut tuh, warnanya kuning, udah kisut gini ya. Sebenarnya kalau dilihat itu kayak udah mau mati, pengen dibuang. Tapi tunggu-tunggu ya, saya tunggu, saya berharap kok bisa tumbuh tuh. Ya, di ruas-ruasnya tuh ada tunas, bahkan dua ini tunasnya tuh tumbuh lagi baru. Biasanya kalau yang bertumbuh tunas gini yang mudah begini lebih dari satu tunas begini di batang yang kisut begini, biasanya memang ini anggrek yang karakternya memang karakter kuat ya, mungkin anggrek-anggrek jadul-jadul, mungkin semi-semi jadul gitu. Biasanya dia memang lebih kuat, lebih gampang keluar tunas. Nah, ini ya. Tapi ya memang harus dirawat, difungisida, dipupuk, dan digantung terbalik. Nah, ini akan saya gantung terbalik dulu, tetap supaya tunasnya ini besar,
biar dia kuat dulu, biar aman, baru digantung normal. Nah, teman-teman, ini saya punya anggrek gerama ya. Anggrek saya gerama ini batang gundul, gerama gundul. Saya gantung terbalik ya. Ini kan kisut ada yang kuning ya, ada yang kering, tapi yang hijaunya masih hijau, tapi kisut hijau. Yang penting warna hijau nggak apa-apa. Nah, ini kalau gerama itu bagusnya digantung terbalik sampai tunasnya benar-benar kuat, agak besar gitu. Ini contoh ya. Ini kan kisut ya, tapi bulbnya hijau dan ini aman karena tunasnya sudah tumbuh. Ini kan saya tunjukkan ya tunasnya. Nah, ini ya. Saya tunjukkan yang ada saya tunjukkan dengan jempol tuh. Ini adalah tunas, bakal tunas kecil. Nah, jadi bagusnya kalau gerama itu dari batang gundul digantung terbalik aja sampai tunasnya itu benar-benar kuat supaya nggak gampang busuk. Nah, jadi kok kenapa digantung terbalik ya? Jangan buru-buru digantung normal. Karena kemarin saya punya gerama gundul. Itu padahal bulbnya itu gemuk besar ya. Lalu sudah tumbuh tunas. Nah, waktu itu saya segera saya gantung normal karena kan bulbnya besar dan tunasnya juga udah agak sedang lah ya, nggak terlalu kecil. Jadi saya pikir aman. Tapi ternyata eh, lebih aman, jauh lebih aman kalau apa namanya digantung terbalik. Karena kenyataannya gerama saya jadi busuk. Padahal bulbnya besar, gemuk, terus tunasnya juga udah cukup sedang lah gitu. Ternyata masih belum aman. Akhirnya karena busuk di akar, udah nggak ada harapan dibuang. Nah, jadi gerama itu digantung terbalik.